Nama saya I Gusti Ngurah Jaman. Status saya sudah berkeluarga, anak 4. 1 di Stikom, kedua di farmasi, ada juga SMK dan SD, seperti itu. Pendidikan saya terakhir pasca doktor di kampus Universitas Hindu Indonesia. Saya menggeluti tentang obat tradisional, seperti itu. Dan saya berasal dari tempat ini, Banjar Bubugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dan menetap di Denpasar, Jalan Wiraraja nomor 9, Ubung Kajo. Di sana saya menetap sebagai seorang pengusaha dan peracik obat tradisional, seperti itu. Aji akan menjelaskan definisi daripada toga. Toga itu bahasa keren ya, bahasa keren. Toga itu sebenarnya tanaman obat keluarga ya. Itu sebenarnya tanaman obat keluarga. Definisinya ya secara gampang saja, secara singkat, bahwa apapun yang kita tanam di dalam lingkungan pekarangan atau area yang sedikit agak sempit, yang bisa difungsi gunakan sebagai loloh, sebagai sarana obat yang digunakan oleh manusia itu sendiri, yang ada di area pekarangan itu sebenarnya secara sederhana definisi daripada toga itu sendiri. Yang kedua kan manfaat ya, yang ditanyakan manfaat daripada toga itu sendiri. Toga itu ya bahasa keren, bahasa sederhananya adalah tanaman obat keluarga ya. Banyak sekali sebenarnya manfaat daripada tanaman toga itu sendiri, tanaman keluarga itu sendiri. Pertama, ketika kita bisa menata dengan seni, dengan apik di lingkungan pekarangan kita, bahwa itulah salah satu manfaat daripada toga itu sendiri. Kedua, manfaat daripada toga itu adalah lebih mudah kita mencari ketika kita mengalami sesuatu gangguan pada organ tubuh kita, baik kita sendiri maupun keluarga kita, sehingga apapun tanaman yang ada di pekarangan kita itu lebih mudah kita cari ya. Ketiga, dari toga itu sendiri membuat pemandangan yang begitu indah di dalam pekarangan kita. Karena toga itu di samping unsur seni, unsur keindahan dan lain sebagainya, toga itu sendiri juga akan mengeluarkan oksigen yang berdampak positif kepada tubuh kita. Keempat, area pekarangan kita yang begitu kosong, ketika kita tanami berbagai tumbuh-tumbuhan obat, jauh lebih mudah dan jauh lebih hemat ketika seperti tanaman serai bisa kita gunakan untuk di dapur dan lain sebagainya, seperti itu. Banyak sebenarnya manfaat daripada toga itu yang kita tumbuh kembangkan di pekarangan kita. Itu singkatnya. Sebenarnya toga itu ribuan ada, jutaan tumbuhan ada, tetapi para ilmuwan yang masuk ke ranah penelitian tentang toga itu kurang lebih ada sekitar 180 jenis tumbuhan toga yang bisa kita kembangkan di pekarangan. Salah satu contohnya seperti ini ya. Ini hanya bagian kecil saja. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk katakanlah tumbuhan kelor, katakanlah daun intaran, daun semung, daun dap-dap, lemon, tibah dan lain sebagainya. Termasuk daun ketela pohon pun yang dianggap sepele itu juga termasuk kategori tanaman toga. Itu sebenarnya banyak sekali yang tumbuh berkembang tanaman toga yang ada di luar kita, yang bisa kita tanam di rumah, sehingga
banyak daripada jenis tanaman-tanaman obat yang bisa kita tumbuh kembangkan di pekarangan. Sekalipun pekarangan kita itu sempit, itu bisa ditumpang sarikan dengan pembuatan rak seperti itu. Banyak sekali jenis tanaman. Ini sudah Ajik buatkan juga buku sakunya. Di sini ada juga gambarnya dan ada juga bahasa ilmiahnya, begitu juga manfaat. Ya. Bibit-bibit ini sebenarnya kalau untuk tanaman toga sederhana sekali. Kita tidak perlu mengeluarkan isi kantong. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak duit untuk penanaman toga itu sendiri. Nggak usahlah kita sampai keluar banyak jutaan, apalagi sekian untuk membeli tanaman toga itu. Apapun yang ada di sekitar kita, itulah toga yang sebenarnya untuk kemanfaatan intern kita. Itu bibit-bibitnya katakanlah seperti jahe, katakanlah seperti isen, lengkuas, katakanlah seperti lemon, apapun bentuknya itu sebenarnya ada di sekitar kita. Bermain barter saja dengan teman-teman, bisa kita tumbuh kembangkan untuk metode pembibitan yang bisa kita tanam di rumah. Dan adapun pola atau cara penanaman cukup sederhana sekali. Kita pergi ke tempat penyosohan beras, kita ambil itu contoh gininya, skamnya, begitu. Itu kita diamkan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan, ya. Kita ambil satu kampil saja, atau kita minta atau kita beli barang 5.000 sekampil seperti itu. Ya, kita gabung dengan kompos. Kita minta tanam kompos daripada kandang sapi, atau kalau di Denpasar, di Badung itu kan banyak yang pelihara kambing ya. Itu kotoran-kotorannya itu bagus sekali. Dan sebenarnya setiap tumbuhan itu sudah membawa pupuk tersendiri. Turun atau jatuh daunnya itu pupuk juga. Nah, makanya itu dikumpulkan, kita beli polybag atau barang-barang bekas seperti panci, seperti ember yang sudah berlubang, yang sudah nggak kepake lagi di keluarga kita, itu dikumpulkan ya, terus dikasih skam, dikasih tanah, dikasih pupuk kandang, ya, itu diolah, dicampur, kalau bisa ditambah pasir ya, Dik ya, ditambah pasir. Nah itu kita carikan tumbuh-tumbuhan, terus kita tanam. Ingat penyiraman juga perlu dilakukan, seperti itu. Lanjut. Ini kalau kita menanam toga, jangan sekali ditanam, ditaruh, nggak diperhatiin. Ini ibaratnya seperti orang tua kepada anak, saling sayang menyayangi. Anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, saling sayang menyayangi. Begitu juga komponen tumbuhan yang ada di keluarga itu sendiri. Setiap pagi perlu kita siram, sore perlu kita siram. Ketika ada hama dan lain sebagainya perlu kita singkirkan. Seperti itu. Ini perlu pemeliharaan dan perawatan yang betul-betul ya, enggak sih terlalu sulit sekali, enggak. Dengan cukup kita melakukan pemupukan, penyiraman, kalau ada rumput-rumput yang liar itu dicabuti. Sehingga tumbuh berkembang tanaman toga itu dengan baik dan sehat, seperti itu. Silakan. Nah, ini sangat penting sekali. Ini bagus pertanyaan dari Fakultas Kedokteran ya. Karena dari Fakultas Kedokteran itu kan tahu persis ya tentang yang namanya ilmu kimia yang begitu, yang nanti akan beradaptasi dengan lingkungan tanaman itu sendiri. Nah, kalau dari tradisional penanaman toga itu sendiri, sebaiknya menurut saya jangan sampai menggunakan pupuk-pupuk yang terbuat dari kimia, pestisida apapun bentuknya itu, sebaiknya ya. Karena apa? Kalau perawatannya itu, kalau kita bandingkan atau kalau kita komposisikan, kalau kita selaraskan dengan pestisida itu, kita bisa buat pestisida secara tradisional. Contoh, dalam hal pemupukan penumbuhan akar, kita cari daun gamal, kita cari bawang yang ada di dapur,
kita injuk, kita remes-remes, kasih air. Nah itu dipakai menyiram sehingga akar tumbuh berkembang dengan baik. Ketika akar itu tumbuh berkembang dengan baik, batang, daun, bunga itu akan tumbuh dengan sehat. Nah seperti itu. Kalau ada hama gitu misalnya, boleh daun gamal, ya daun gamal itu dengan daun, boleh dikatakan ini daun gamal dan daun seperti yang ada di contoh ini daun oh ini ya, ini kecubung ini bisa dicampur, diremes-remes, diulek-ulek, terus kalau disaring, kalau punya pengompresan itu dipakai ngompres. Hama-hama yang ada di sekitar toga, ya di sekitar pekarangan kita, kompres dengan ramuan tradisional ini, hama itu akan menghilang, ya. Terus lingkungan yang terkena angin kompres itu tidak berpengaruh kepada alur napas anak-anak, keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan pestisida, secara otomatis kan masuk ke pekarangan atau masuk ke rumah dan lain sebagainya, masuk ke dapur apalagi. Dan kita pun juga akan berbahaya ketika kita menggunakan pestisida itu sendiri. Sebaiknya menurut hemat Ajik, ya menurut hemat saya, gunakanlah secara tradisional. Ini di samping juga bisa digunakan di tanaman toga dalam pemeliharaan penggunaan pestisida pengganti daripada herbal ini, ya. Itu bisa juga digunakan di area perkebunan. Sehingga di perkebunan kita, di Bali, di Indonesia, di bumi, di dunia pada umumnya, ya, tidak akan menggunakan pestisida terus, sehingga itu akan berpengaruh kepada tanaman-tanaman itu sendiri. Ketika tanaman itu kita gunakan, yang kita makan, akan berpengaruh kepada organ kita. Sebaiknya menurut hemat Ajik, gunakanlah secara tradisional, ya. Pemanenan ini sangat penting sekali, ya, karena ketika kita salah memanen, kandungan-kandungan yang ada pada tanaman itu sendiri juga bisa berkurang. Nah, katakanlah bulan Agustus ini, tahun 2021, ini Agustus saatnya penanaman segala bentuk jenis tanaman, baik itu tanaman toga di pekarangan, baik itu tanaman herbal di perkebunan, di ladang, di sawah dan lain sebagainya. Bulan Juli itu sudah mulai penggarapan, bulan Agustus, September, Oktober itu terakhir penanaman. Kalau di Bali mengenal namanya dwase, musim dan lain sebagainya. Kalau kalender dunia, kalender inilah, bulan inilah saatnya paling tepat untuk penanaman segala jenis tanaman yang kita tanam di tanah, seperti itu. Pemanenannya ini penting. Ketika umur berapa pemanenan itu harus dipanen? Nah, kalau misalnya di pekarangan kita, kadang-kadang kita punya saudara belum mengerti. Oh, bulan berapa sih saya tanam? Bulan berapa sih saya harus tanam? Nah, cara yang paling mudah, paling gampang, ketika katakanlah seperti jahe kita tanam, ya, penanaman ini yang terbaik adalah ketika daun tunasnya itu sudah mulai sedikit layu. Itu yang terbaik. Jangan sampai rontok semuanya. Kalau daunnya itu sampai rontok semuanya, secara otomatis kandungan yang ada pada jahe ini sendiri sudah berkurang kadarnya. Katakanlah 50% sudah layu, 50% masih segar. Itu yang terbaik penanaman. Nah, kalau seandainya dengan daun gitu, ini kalau sudah kelihatan sedikit agak mateng, ya sedikit agak segar, sudah sedikit agak dewasa, itu sudah bisa dipanen, seperti itu. Daun kelor katakanlah kalau sudah agak segar, ini sudah bagus dipanen, kandungannya sudah luar biasa. Itu gunakan talenta pikiran, karena di saat pemanenan secara teoritis, secara ilmu, metode penelitian ini menggunakan angka bulan, menggunakan angka hari, tahun dan lain sebagainya di saat pemanenan. Tetapi manusia itu sendiri sudah dibekali talenta. Zaman dulu tidak pernah, oh bulan ini, kalian tidak pernah mengenal bulan apa yang saya harus panen, tidak pernah mengenal begitu. Kalau khusus untuk tanaman toga ini, gunakanlah talenta di masing-masing keluarga itu.
kletek batin dipakai. Oh, ini sudah siap kayaknya dipanen. Oh, ini belum. Itu aja digunakan. Itu kandungan yang ada pada tanaman toga itu sendiri, yang sesuai dengan talentanya, yang sesuai dengan batinnya, yang sesuai dengan kleteknya, itulah yang tepat resep untuk penggunaan, baik itu secara tradisional dalam penggunaan obat dalam tubuh, maupun toga itu digunakan sayur mayur atau kepentingan di dapur, seperti itu. Saya atau Ajik dulu kasih tahu dulu metode pengolahan ya, metode pengolahan. Kalau kita misalnya menanam jahe, ya ini namanya jahe gajah, ini namanya jahe Bali, nah terus ini namanya kunyit putih, terus ini namanya kunyit kuning. Nah seperti itu. Ini contoh umbi, ini contoh dedaunan, dan itu contoh buah. Nah seperti itu. Di saat kita mengolah, kalau saya berpikir dan berdasarkan pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Badan POM, Balai POM Provinsi Bali, dan Pusat Jakarta, ini kebetulan saya bergerak di bidang CP Usado Taksu Bali, ini bergerak di bidang obat-obat tradisional, ya sedikit tahu tentang cara pengolahan yang benar. Kalau dalam ilmu pengolahan itu disebut dengan CPOTB, singkatannya cara pengolahan obat tradisional yang benar, kan begitu ya. Tetapi secara sederhana untuk ibu-ibu PKK di lingkungan rumahnya sendiri, ini tidak usah terlalu ribet berpikir, karena dengan ribetnya berpikir apapun tidak akan bisa terjadi nanti. Nah cukup secara sederhana saja, katakanlah ketika kita memanen jahe seperti ini harus dicuci bersih. Boleh kita gunakan baskom dulu, dipetik-petik dulu impangnya ini, contoh ini dipetik ya seperti itu, ini dipetik juga. Nah ini dicuci bersih dalam baskom itu misalnya, atau dalam ember apapun bentuknya. Ketika sudah bersih, ingat tetap cuci juga lewat air keran. Air keran ini tujuannya adalah karena kalau kita di baskom saja mencuci, itu kandungan kapang kamir, bakteri, virus apapun bentuknya masih melekat di sini. Nah makanya perlu air yang mengalir seperti keran, sehingga ada kapang kamirnya di dalam kandungan yang melekat di bahan baku obat tradisional toga itu sendiri, lepas seperti itu. Sederhana sekali. Kalau sudah piling kita mengatakan ini bersih, berarti siap untuk digunakan. Itu caranya pengolahannya. Kalau pengolahan jahe, ya ini cukup dengan ambil rimpangnya seberapa, ya di apa namanya, diginiin pakai pisau ya, terus diincak. Injak-injaknya ini secara halus ya, jangan keras sehingga kandungannya tidak keluar. Nah terus kita ambilkan apa namanya, gula batu, ambilkan air panas, kita seduh, atau boleh juga direbus. Nah seperti itu. Begitu juga kalau penggunaan atau dedaunan seperti daun kelor ini ya, ini cari antara yang muda dan yang sudah tua. Berarti tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kalau yang muda ini bisa digunakan sebagai sayur. Kalau yang sudah agak matang ini bisa diekstrak secara ilmu modern, ya bisa direbus secara tradisional. Kita gabung dari berbagai. Silakan ini yang ada contoh-contohnya, itu boleh digabung, itu direbus. Bisa juga digunakan untuk obat-obatan, atau kalau di Indonesia ya, ini tidak diperkenankan oleh Badan POM-nya, direkturnya menyebut herbal. Kalau beliau biar membudidaya di Indonesia kita, itu sebutannya jamu sebutannya, bukan herbal. Itu kata herbal itu di luar Indonesia, seperti itu ya. Itu saran dari beliau, direktur Badan POM-nya yang di pusat.
Terus kalau kami di CP Usada Bakso Bali itu dibina dari berbagai kalangan instansi yang terkait dengan pembuatan obat tradisional yang benar seperti itu. Nah, untuk kalangan-kalangan di Toga, keluarga rumah tangga itu sendiri cukup sederhana sekali, apalagi yang terkait dengan COVID ini. Kalau di Bali itu mengenal namanya wabah. Wabah ini sudah dari dulu ada. Cuman wabah seperti yang sekarang di tahun 2019-2020 ini cukup agak dikatakan oleh media itu cukup ganas seperti itu. Kalau saya sendiri sih tidak masalah dengan virus yang ada, karena saya punya obat tradisional, saya punya cara-cara menangkal tersendiri. Makanya bagi saya Igiste Ngurah Zaman ini sudah terbiasa berhadapan yang begitu-begitu. Nah, ini saran dari saya untuk ibu-ibu PKK, kalau urusan wabah, kalau urusan virus, jangan terlalu diambil pusing. Apapun saran-saran dari pemerintah kita, ya, dari Bapak Gubernur, dari instansi terkait, Dinas Kesehatan, BPOM, Bapak Presiden sekalipun, ya, ikuti saran beliau, karena saya yakin bahwa apapun saran-saran dari pemerintah itu merupakan suatu saran yang terbaik. Tidak mungkin pemerintah untuk mencelakakan rakyatnya. Nah, saya mempunyai tip untuk ibu-ibu PKK yang ada di Denpasar, yang ada di Badung, kabupaten-kabupaten lain yang ada di Bali khususnya, dan begitu juga di Indonesia. Ada ramuan yang bisa digunakan untuk memperkuat imun kita dari serangan-serangan, katakanlah ada virus, ada wabah, apapun bentuknya itu. Contoh, ada daun base, itu bagus. Ada daun nangka, itu bagus. Ada daun jagung, itu bagus. Ada daun jelengot, ini bagus, ya. Terus ada daun aprika. Ini daun aprika. Ini sangat bagus sekali. Ini daun nangka. Ini bagus sekali untuk melawan virus COVID. Terus ini daun jagung. Ya. Terus ini daun base. Ini bagus sekali. Kalau saya secara tradisional, karena saya ini penggabungan ilmu saya dari ilmu anatomi tumbuh-tumbuhan, anatomi fisik, dan ilmu spiritual, saya pasupati dulu bahan-bahan atau ramuan-ramuan yang akan digunakan untuk membasmi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini cukup dengan pengolahan kalau secara ilmu toga, ilmu tradisional, dengan perebusan. Di saat perebusan ini yang terpenting apinya itu jangan terlalu keras, yang sedang-sedang saja. Ya, yang sedang-sedang saja. Dan masalah vaksin lagi satu, ya, bagi semeton kita atau saudara-saudara kita se-Indonesia, ada yang meragukan vaksin itu dan ada juga tidak meragukan. Ya. Nah, ketika adik merasa ragu-ragu dengan vaksin itu sendiri, jangan khawatir, khususnya untuk ibu-ibu PKK, ya, gunakanlah toga, yaitu dengan menggunakan daun nangka. Ini daun nangka yang muda, cari 8 lembar atau 18 lembar. Ini cari, terus dikucek-kucek. Dikucek-kucek, ini ditambah air. Angat-angat kuku, kurang lebih setengah gelas atau 1 gelas. Ini diminum sehari sekali jam 12 siang atau jam 2 sore. Itu diminum. Nah, terus selama 8 hari berturut-turut. Selama 8 hari berturut-turut. Itu dilakukan jika semeton sedunia merasakan ragu-ragu dengan vaksin itu sendiri. Kalau tidak merasakan ragu-ragu, tidak apa-apa. Kalau merasakan ragu-ragu, biar keraguan itu tidak mempengaruhi intelijen pemikiran kita, organ kita, nanti bisa dengan loloh daun nangka ini. Ini resep dari kami. Nah, seperti itu. Daun jagung
dan lain sebagainya, daun jagung, daun nangka, terus tambah daun base ini kita akan gunakan dari Usado Taksu Balinya, akan menggunakan pengolahannya untuk mematikan virus, segala virus, karena virus yang melanda bumi kita ini, dunia kita ini, siapapun barangkali masih meraba-raba seperti itu. Kita juga di bumi atau di dunia banyak punya para ilmuwan hebat. Kita doakan para ilmuwan kita agar senantiasa beliau menemukan obat yang tepat, obat yang benar, sehingga varian-varian yang akan bermunculan di dunia, di bumi ini cepat bisa teratasi. Kita cukup dengan berdoa. Berikanlah para ilmuwan yang meneliti tentang obat daripada virus yang telah melanda dunia seperti itu. Kalau bagi saya, dari saya tradisionalnya, saya sudah temukan obat virus ini. Saya sudah temukan. Cuman saya tidak suka mengekspos, saya tidak suka pamer. Walaupun saya dari kecil, hobi saya seorang pengusado. Saya kalau di Denpasar, seorang pengusado sudah 35 tahun ya, di Jalan Wiraraja nomor 9 Ubung. Karena sekarang kembali ke kampung, di sini saya mengembangkan obat-obat tradisional, peracikan dan sekaligus mengobati. Kalau saya secara tradisional, saya gunakan ramuan-ramuan sederhana karena prinsip saya, bumi dan seisinya ini diciptakan oleh Tuhan. Ingat, bumi, manusia dan seisinya ini diciptakan oleh Tuhan. Seisinya, saya garis bawahi, termasuk juga wabah, virus, apapun bentuknya ini diciptakan juga oleh Tuhan, seperti itu. Maka saya yakin sekali, apapun bentuk wabah itu, bagaimanapun jenis wabah itu, secara otomatis ramuan obatnya sudah pula disediakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Dan saya berkeyakinan pula, dimanapun manusia itu dilahirkan, tumbuh, berkembang, di sana pula tumbuh-tumbuhan obat diciptakan oleh Tuhan. Maka jangan khawatir, saudara-saudara kita, teman-teman dan lain sebagainya, jika mengalami gangguan-gangguan kesehatan, jangan juga kita berpikir kepada virus saja, pikirkan juga kesehatan-kesehatan yang lainnya. Cukup kita menggunakan obat tradisional yang tumbuh berkembang di sekitar kita. Ingat, dimanapun manusia itu dilahirkan, di sana pula tumbuh-tumbuhan obat diciptakan oleh Tuhan. Ini 5 konsep khususnya yang perlu. Yakin, percaya, tulus, ikhlas, hening. Yakin yang dimaksud, kita itu yakini bahwa di sekitar kita itu ada tanaman obat toga yang bisa menyembuhkan dan menyehatkan tubuh kita. Percaya bahwa kita tuh percaya bahwa apapun yang tumbuh di sekitar itu adalah ciptaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus tulus, kita tuh tulus bakti untuk melakukan sesuatu di bumi ini kepada beliau. Ikhlas, apapun yang kita jalankan, persembahyangan, apapun yang kita lakukan di bumi ini secara tulus dan ikhlas kita persembahkan. Dari 1, 2, 3, 4, yakin, percaya, tulus, ikhlas, ini merupakan konsep dasar untuk mencapai yang kelima, yaitu keheningan. Ketika kita sudah hening, virus itu tidak bisa berani masuk ke tubuh kita. Karena ingat, saya seorang spiritual, tahu persis bagaimana wujud virus itu, warna virus itu, dan talenta virus itu. Virus atau wabah yang sekarang ini mempunyai talenta, karena dia itu adalah makhluk hidup. Dia itu tahu, dia itu merasakan, dia itu melihat, dia itu punya mata, punya pikiran, punya telinga, dan lain sebagainya seperti kita juga. Ya, ketika kita menjalani 5 konsep ini, bahwasannya virus itu takut masuk ke tubuh kita.
masuklah ke tubuh yang lainnya. Nah seperti itu. Makanya tip dari saya, ingat kepada Tuhan. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kembali pun kita nanti di jalan beliau. Jangan arogan. Jangan suka korupsi pejabat-pejabat kita. Ya, tengok dan lihat ke bawah masyarakat yang miskin. Jangan ketika menjadi pejabat kita arogan, mengabaikan masyarakat yang miskin. Mari semua komponen dari rakyat, masyarakat, pejabat, semuanya yang ada di dunia, mari kita turunkan ego kita, low profile kita. Kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan agar wabah yang beredar di seluruh dunia cepat selesai. Sehingga perekonomian kita yang ada di dunia ini yang sudah terhempaskan begitu rupa cepat teratasi. Salam saya ya dari Usada Taksubali, ya semoga dunia ini cepat pulih kembali. Adapun kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2021, yaitu pertama, saya tekankan semua umat manusia yang ada di bumi, terutama ibu-ibu PKK yang saya cintai, yang berada khususnya di daerah Denpasar, ya, Bali pada umumnya, mari bersama-sama untuk memanfaatkan lahan pekarangan kita yang kosong, kita tanam dengan tanaman-tanaman toga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kesimpulannya, ketika tanaman toga itu ada di lingkungan kita, apapun nanti akan lebih hemat dan lebih mudah. Ketiga, semua komponen tanaman obat itu yang kita tanam di pekarangan itu merupakan suatu fenomena yang indah yang akan membantu perkembangan tumbuh kembang kehidupan kita di keluarga. Nah seperti itu. Dan yang terakhir ini, jika ibu-ibu ya yang ada di lingkungan Denpasar, Badung dan sekitarnya, Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, kalau mau menghendaki kehadiran saya ya untuk membantu tata cara mengembangkan obat toga itu sendiri, saya siap membantu. Dan jika ibu-ibu kelebihan atau over misalnya di rumahnya tentang bahan baku daripada obat tradisional itu, ini juga secara ekonomi bisa dijadikan uang. Dan saya dari CPU Usada Taksubali siap untuk membeli sesuai dengan harga pasaran plus 5%. Nah seperti itu. Artinya harga pasarannya misalnya 5.000, saya siap beli 5.500. Seperti itu. Jangan khawatir ibu-ibu nanti menanam kalau tidak habis dipakai untuk keluarga, itu bisa dijadikan uang. Jual kepada saya, kirim ke alamat Jalan Wiraraja nomor 9 Denpasar, atau langsung ke alamat saya di sini, yaitu Banjar Bubugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Dan saya siap juga membantu semeton sareng sinamian di seluruh Indonesia, bahkan bumi ya, untuk pengobatan. Baik itu pengobatan skalo, niskalo, dan terakhir adalah pengobatan dari COVID itu sendiri. Nah itulah saran penutup kesimpulan dari saya. Ingat, nama saya I Gusti Ngurah Jaman. Nomor HP, WA, dan lain sebagainya saya cuma punya satu, yaitu 081 239 90224. Apapun keluhan daripada saudara-saudara saya, silakan WA saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi terhadap kesehatan, baik itu secara ekonomi, apapun bentuknya secara mengglobal. Dan doakan juga saya dari semeton sareng sinamian, sehingga apapun saya produksi berjalan lancar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita, konsolidasi kita pada hari ini ada manfaatnya. Salam terakhir saya ucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.